Ibunda Aldila Jelita ungkap alasannya tidak memberikan restu kepada anak dan sang mantan menantunya Indra Bekti untuk kembali rujuk. Ya, menurut sang bunda, ia sudah melakukan sholat istiqoroh dan mendapatkan petunjuk dari pilihan yang akan diambilnya saat itu. Ibunda Aldila pun mempertanyakan sikap beberapa selebriti tanah air yang memberikan dukungan kepada Indra Bekti dan Aldila Jelita untuk kembali rujuk. Lantas, bagaimanakah komentar Ibunda Aldila atas dukungan yang diberikan sahabat Indra Bekti, yaitu Indy Barens? Benarkah pula Ibunda Aldila Jelita juga menyayangkan seruan Ustadz Dery Sulaiman yang memintanya agar tidak menghalangi anaknya dan Indra Bekti untuk kembali rujuk? Sementara itu, kabar cukup mengejutkan juga diungkapkan Ibunda Aldila Jelita terkait kabar keimanan Indra Bekti yang masih dipertanyakan. Ibunda Aldila pun juga heran, di umurnya yang sudah kepala 4, Indra Bekti pun masih belum lancar dalam membaca Al-Quran. Lantas, bagaimanakah ungkapan Ibunda Aldila Jelita terkait hal ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, akhirnya terungkap juga alasan dibalik ketegasan Ibunda Aldila Jelita, seperti yang selama ini telah ditunjukkannya. Di hadapan awak media atau dengan mantan menantunya Indra Bekti. Menurut Ibunda Aldila, ia pun sudah melakukan sholat istiqoroh dan dari situlah Ibunda Aldila pun seakan mendapatkan jawaban dari rasa ketidakpastiannya selama ini. Ya kan kalau feeling itu terus istikharah itu namanya istikharah. Istikharah adalah minta petunjuk dan apa jawabannya. Ismin hanya saya yang tahu. Waktu Dila mau balik kata Ustadz ini bagaimana seperti ini. Ya udah mami istikharah, saya istikharah. Dan jawabannya itu. Waktu saya lihat kelakuan Dila aneh, Ismin something wrong with Dila. And then saya berpikir saya sholat lagi not from siapa-siapa tapi they said from Jambi. Saya lihat di situ ada peta. Saya mimpi di dalam peta itu saya lihat peta itu ada peta. Ini kayaknya daerah Sumatera ya kan, Jambi Sumatera. Something saya lihat seperti itu. Just like that. This is my feeling ya. Bukan saya menuduh seseorang, but my feeling. No, istikharah cuma sekali. Gak ada mimpi berulang-ulang, gak ada. Kamu ada sholat khusus ya kan, sholatnya khusus, lakukan di waktu tengah malam sepi. Nah, kamu ada zikirnya tertentu, kamu minta. Sayangnya, sikap Ibunda Aldila seperti sudah diperlihatkannya saat ini masih dipandang sebelah mata oleh beberapa pihak. Termasuk rekan-rekan Indra Bekti di dunia entertainment tanah air. Kebanyakan dari mereka malah tetap mendukung niatan Indra Bekti untuk kembali bersatu dengan Aldila Jelita yang seolah perjuangannya selama ini untuk kembali menarik anaknya dari Indra Bekti dianggap hanya sebagai sebuah lelucon. Alhamdulillah ketemu Bapak kita. Sehat-sehat. Bapak ini sehat. Gitu. Dan kayaknya rujuk ini. Yasmin, artis itu gimana sih kriterianya?
Saya mau tanya kriterianya good Muslim, good attitude, semuanya kan artis. Saya makanya nggak suka artis, tapi anak saya dua-duanya kawin sama artis. Tapi tolong yang kedua ini saya peringatkan, jadilah suami yang baik. Karena udah dikasih amanat yang baik, jadilah suami yang baik. Jangan ngeyel-ngeyel, jangan dari something make it something wrong. Jangan deh. Tidak cukup sampai di situ, Ibunda Aldila pun berikan sindiran pedasnya kepada Ustadz Dedi Sulaiman yang bahkan jelas-jelas memintanya untuk tidak menghalangi niatan anaknya dan Indra Bekti untuk kembali berdamai. Lantas, bagaimanakah cara yang tepat menurut Ibunda Aldila untuk Indra Bekti menyadari kesalahannya dan bertobat? Apapun dosanya Indra Bekti, itu jelas urusannya dengan Allah. Dan tujuan untuk orang yang pelaku itu tuh mesti ada saksi yang mendatangkan. Ya, kita nggak boleh sembarang membuka aib orang, dosa orang di depan umum. Itu yang mau nanti menjelaskan ya. Di dalam Islam itu ya, untuk menuduh orang berzina aja harus datangkan 4 orang saksi. Nah, jadi kalau seandainya itu belum ada terbukti, belum ada pengakuan dan sebagainya, lebih baik itu diselesaikan jangan di sosial media, jangan di media. Maksud itu nasihatku kemarin tuh kepada keluarga, kepada orang tua dia untuk sebetulnya sudah nggak diselesaikan di panggilan anaknya baik-baik, nggak usah pakai media, hingga tidak menjadi reaction daripada banyak orang. Tapi bisa kita ngatur bang, kita nggak bisa ngatur tenis. Jadilah itu ibu kandungnya. Cuman yang perlu saya itu mesti ini jangan dibawa ke media itu aja. Kan nggak enak didengar anak-anak. Ampunan Allah itu lebih besar, Allah itu Maha Pengampun. Ya, selama siapapun ya, kita semua kan pendosa. Semua kita pendosa, ada yang ketahuan, ada yang enggak. Ya. Hari ini kan kadang-kadang gitu, gara-gara dosa orang yang Allah nampakkan di mata kita lupa dosa kita yang Allah tutupi. Nah, maka aku mengingat semua nih, bukan hanya untuk kasus ini aja bang. Siapapun public figure yang punya masalah ya, masalah keluarga, masalah pribadi, janganlah di-sharing ke sosial media. Gak usah bikin status di WhatsApp, gak usah bikin status di Instagram, di TikTok dan sebagainya. Nggak enak, banyak orang nonton. Yes, go ahead. Ustadz itu tahu boleh orang mau nikah, boleh. Sekarang Ustadz itu keluarkan dalilnya, boleh orang menikah balik lagi, boleh. Kalau dalilnya itu seorang misalnya dia sudah bercerai karena lakinya penjudi, terus lakinya sama bininya mau balik lagi, boleh. Dengan alasan ini orang tidak berjudi lagi, tapi ibunya tetap tidak percaya. Nah, terus mereka balik. Setelah 2 minggu, sebulan, setahun dia berjudi lagi, boleh? Boleh begitu, kalau saya tidak. Ya, Ibunda Aldila memang juga menegaskan sudah menutup pintu maafnya rapat-rapat untuk sang anak maupun mantan menantunya Indra Bekti. Menurutnya, bahkan tak ada satu cara pun yang dapat membuat hatinya luluh. Memungkinkan apabila Aldila kembali menceraikan Indra Bekti dan kembali ke pangkuannya sebagai seorang ibu. Yes, final. Even Dila Bekti datang untuk silaturahim buat nothing. Kecuali, Mam, benar saya mau balik tanpa Bekti, go ahead, come back. Sementara itu, yang cukup mengejutkan dari kemarahan Ibunda Aldila di mana ia menyebutkan jika Indra Bekti tidak bisa membaca Al-Quran. Lantas, bagaimanakah ungkapan Ibunda Aldila terkait hal tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe.
Sementara itu, yang cukup mengejutkan dari kemarahan Ibunda Aldila dan menutup restunya untuk sang anak dan Indra Bekti untuk kembali berdamai tidak lain adalah Ibunda Aldila menilai jika Indra Bekti belum sebagai muslim yang baik karena di umurnya yang sudah mencapai kepala 4 belum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. I don't care dia ngajari atau enggak, yang jelas dia baca Qul binas falaq dan Qul tabat. Just like that. What for? Ada istri, tugasnya istri, apa tugas mertua ngajarin dia? Tidaklah, makanya waktu dia hilang ingatan, and then dia balik lagi, saya bilang waktu, pasangin Al-Murattal, ya kan, pasangin Al-Murattal, biar bisa menghafal lagi. Nah sambil breakfast itu, ada cucu saya yang satu ngajarin dia untuk mengingatkan Al-Quran. Jadi kalau sholat subuh pun dia pakai, pakai handphone, doa kunut, dia baca, ya kan, terus doanya, wah, this is. Buat saya itu yang aneh, Afrik umur sekian itu kok doa-doa mesti lihat dari kecil. Jauh berbeda dengan Ibunda Aldila, dukungan penuh pun diberikan Indy Barens agar sahabatnya itu bisa kembali bersatu lagi dengan Aldila Jelita. Bahkan menurutnya, keputusan mereka pun untuk rujuk adalah keputusan terbaik. Terlebih lagi, menurutnya masih kuatnya ikatan cinta di antara mereka yang bahkan tidak bisa diterpa oleh permasalahan apapun, termasuk restu dari sang bunda. Nggak tahu, aku nggak mau berkomentar. Kalau nggak punya cinta kan sama aja. Kalau Dila dan Bekti hanya bertemu demi anak, mungkin satu melengok satu melengok ke sana. Tapi udah ada anak-anak dan masih punya cinta, kan nggak bisa dibohongin ya. Bukan drama Korea juga yang bisa bikin orang nangis berdarah. Mereka ngejalanin ini dengan sangat tulus. Ya kalau soal rujuk saya seneng banget, mendukung banget. Dalam arti kata itu kan mereka yang melakukan, mereka yang membuat sebuah keputusan. Saya sebagai orang terdekat mereka nggak bisa mengatur untuk jangan lo gila, gue nggak setuju. Siapa saya gitu. Tapi dengan hal istilahnya si rukun warga ini terjadi ya saya senang-senang aja, karena yang penting adalah ngingetin Bekti bahwa ini tuh bukan mainan Lego yang bisa dibuka, tutup, setting lagi. Ini kan berhubungan dengan hidup orang lain, dengan Dila, dengan anak-anak. Jadi istilah untuk rukun warga lagi nih, kan kita juga sebagai manusia harus bisa punya hubungan yang baik dengan siapapun juga. Jadi buat aku ya selamat mengambil sebuah keputusan yang harusnya bisa lebih baik buat mereka berdua. Belum ada pernikahan soalnya, itu bukan pernikahan. Jadi poinnya pertemuan. Ya, mereka hanya sekedar bertemu dan menyampaikan bahwa mereka akan kembali rujuk. Jadi bukan pernikahan. Bukan pernikahan, bukan. Nah, kalau soal itu aku nggak tahu kalau soal detail apa yang harus mereka lakukan, ada aturan seperti apa. Tapi itu bukan pernikahan ya. Maksud aku itu kemarin mereka baru mengundang aku dan teman-teman yang lain yang mungkin tidak bisa semua diundang untuk melihat dan mengetahui bahwa sekarang ini mereka sedang berusaha untuk bisa kembali menuju ke arah yang jauh lebih baik. Sementara itu, Ibunda Aldila juga sarankan Indra Bekti untuk bergabung ke acara pengajian dan juga bertobat. Lantas benarkah ini menjadi salah satu cara agar Indra Bekti bisa kembali diterima di keluarga? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Sementara itu, di tengah banyak dukungan kepada Indra Bekti, Ibunda Aldila pun juga meminta kepada Ustadz Dery Sulaiman dan rekan-rekan Indra Bekti untuk menuntunnya bertobat serta mendorongnya agar rutin menghadiri pengajian-pengajian. Karena menurutnya, pertobatan menjadi syarat bagi Ibunda Aldila untuk menerima permohonan rujuk Indra Bekti kepada Aldila Jelita. Dia
dia mau mendukung dengan doanya dia bawa si Bekti setiap hari. Kalau di pengajian dari kemarin itu aku bilang Bekti ikutnya grup mereka. Ya kan, istrinya Shirin Sungkar, suaminya tuh ya kan, banyak-banyak ustadz-ustadz muda yang kumpul. Dia mana mau, mana tertarik. Dia kalau ngaji nanti itu ikra. Ya kan? Dan yang sok tahu bilang bla bla bla, stop your mouth. Itu aja. Don't too much, ya kan? Jadi jangan banyak mulut, jangan banyak bicara. Kalau kamu bisa tuntun si Bekti, tuntun. Enggak bisa, jangan komentar saya. Let's go ahead. This his and her problem, not my problem. Belajar aja Al-Quran. Buat saya, no forgiveness, no mercy. No. Let's see. Makanya aku bilang targetin 2 tahun, kita lihat. Dia bertahan sampai 2 tahun, bisa lebih, go ahead. Dia mau menikah pun gak usah undang-undang saya. Let's go ahead, nikah saja. Tapi Ismin, sudah dia di jalan yang baik, ya kan? Go ahead, tapi jangan dia terus, Mami saya udah 2 tahun, saya wanna come back after that, after 2 tahun 1 hari. Lagi, kan tidak bisa, saya nggak bukan mainan. Saya bukan mainan, anak saya bukan mainan. Kalau dia berpikir waktu adalah emas, jangan melakukan kesalahan berkali-kali. Jangan menerima pendosa berkali-kali. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.